Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini kita semakin bersukacita di dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang semakin kita muliakan. Mari kita rendahkan hati, kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus
menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu minggu yang ke-21 setelah Trinitatis, dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marilah kita baca di dalam Ulangan 34 ayat 7 sampai 12. Marilah kita baca secara bergantian. Nanti di ayat yang ke-12 kita bersama-sama membacanya. Ulangan 34 ayat 7 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12 kita bersama-sama. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kesesatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai 2. Ya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Allah yang sungguh sangat banyak di hadapan Tuhan. Marilah kita mengingat semuanya itu dan memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita. Marilah kita rendahkan hati, kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia,
diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu.
sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil, menyentak yang terlelap, kirimlah pelita ini, menyentak yang terlelap. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebelum saya menyampaikan khotbah untuk ibadah kita pada hari Minggu di pagi hari ini, saya pendeta GKPI di GKP Resort Maranatha Simalingkar mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini GKPI Jemaat Maranatha Simalingkar merencanakan pembangunan gedung sekolah minggu. Kaitan dengan itu, Bapak Ibu, kami membutuhkan dukungan, doa, daya, dan dana untuk rencana itu. Pada hari Minggu ini kami datang sekaligus mohon dukungan Bapak Ibu. Kami membawa gelas yang bertuliskan logo GKPI dan panitia pembangunan gedung sekolah minggu yang telah diletakkan di depan gereja ini. Oleh karena itu kami mohon lewat doa, dukungan, daya dan dana, Bapak Ibu berkenan membeli gelas kami yang kami bawa tadi. Harganya 50.000. Tetapi kami tidak menolak kalau Bapak Ibu menambah harganya sendiri. Itulah sedikit permohonan yang boleh kami sampaikan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perkenanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita, ibadah Minggu di pagi hari ini. Dari kitab surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bergantian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis,
Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam sejarah Alkitab, setiap nabi dalam kitab Perjanjian Lama dan rasul-rasul dalam kitab Perjanjian Baru, dalam tugas pelayanannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat manusia di tengah-tengah dunia ini, selalu menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul, menyadari tantangan yang harus dihadapi akan berat, karena nabi atau rasul menyadari betul bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan dan menjadi pesan kepada manusia, banyak yang menentang, banyak yang tidak menyukai, bahkan karena tidak sesuai dengan kehendak manusia. Tidak jarang nabi ataupun rasul mengalami banyak ujian dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika kita membaca kitab Kisah Rasul 17, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang Tesalonika, banyak dari kalangan orang Yahudi yang tidak menghendaki pekerjaan itu. Banyak dari kalangan orang-orang yang ada di sekitar Tesalonika yang membenci pemberitaan firman yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga untuk menghambat pemberitaan ini, mereka menimbulkan keributan. Mereka merencanakan niat-niat jahat. Bahkan mereka merencanakan untuk mencelakai Rasul Paulus. Dan tidak hanya itu, preman-preman pun dipakai di pasar untuk mengganggu kehadiran Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Pada akhirnya Rasul Paulus juga tidak mau konyol. Kalaupun dia dikatakan seorang pemberani dalam memberitakan firman Tuhan, tetapi bukan berarti dia tidak boleh melindungi dirinya. Sehingga akhirnya dia menyingkir ke daerah Yunani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika Paulus juga menuliskan suratnya kepada jemaat Kristen di Filipi, Rasul Paulus bukanlah dalam keadaan situasi yang menguntungkan.
atau dalam suasana yang nyaman memberitakan firman Allah kepada jemaat Filipi walaupun lewat surat. Tetapi keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah dia sebagai seorang terpidana sehingga dia harus menjalani hukuman penjara di tengah-tengah pemerintahan Kekaisaran Roma. Tetapi sekalipun itu manusia menganggap sebuah penderitaan yang besar, tetapi bagi Rasul Paulus dimanapun dia berada, dalam saat yang menguntungkan ataupun saat yang sulit, pemberitaan firman Allah menjadi pekerjaan yang utama bagi dia. Berita keselamatan harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam konteks perikop khotbah kita pada minggu pagi ini, surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Tesalonika, surat ini merupakan sebuah kesaksian bagi orang-orang Tesalonika. Kesaksian yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia banyak mengalami tuduhan-tuduhan miring ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah orang Tesalonika. Dia dituduh sebagai penipu. Dia dituduh sebagai pengajar yang bermulut manis. Dia dituduh sebagai rasul yang mau mencari popularitas. Dia dituduh sebagai rasul yang loba atau rakus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam perjalanan pelayanan para rasul, persoalan-persoalan, tuduhan-tuduhan seperti itu hingga saat ini tidak jarang itu ditujukan atau dituduhkan kepada para hamba-hamba Tuhan. Tetapi para hamba-hamba Tuhan itu sesungguhnya ibarat sebuah pohon, buah-buah pelayanan para hamba-hamba Tuhan itu akan nampak dari buah, berbuah banyak atau tidak. Artinya sekalipun banyak tuduhan, sekalipun banyak fitnahan, tetapi itu tidak akan berdampak jika memang benar-benar pelayanan itu berbuahkan yang baik dan berbuah banyak. Seorang teolog yang bernama Kalbat mengatakan penginjilan itu atau kekristenan itu semakin dibabat akan semakin merambat. Artinya tidak akan ada kuasa yang lain yang menghambat penginjilan itu. Penginjilan itu akan tetap bertumbuh dan berkembang karena yang bekerja di dalam diri para hamba-hamba Tuhan dan rasul-rasul itu adalah Roh Tuhan. Dalam kitab Roma 1 pasal 16 dan 17 dikatakan bahwa Injil itu adalah keselamatan dan kekuatan Allah
Artinya, pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini adalah pekerjaan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, lewat perikop ini juga firman Tuhan mau mengatakan bahwa Rasul Paulus menyatakan di ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Surat kepada jemaat Kristen di Tesalonika ini dikirimkan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus. Dia mendengar lewat rekan-rekan sekerjanya seperti Timoteus bahwa pekerjaan mereka memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat Tesalonika tidaklah sia-sia. Sekalipun jemaat itu telah ditinggalkan oleh Rasul Paulus, tetapi iman orang-orang Tesalonika semakin bertumbuh. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini, bahwa kedatangan kami kepada kamu tidaklah sia-sia. Tentu dalam sejarah perjalanan pemberitaan firman Tuhan dan dalam sejarah perjalanan setiap gereja pasti merasakan bagaimana buah-buah dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan ketika melayani di sebuah jemaat bukan berarti buahnya nampak ketika dia sedang melayani di jemaat itu. Tetapi buah-buah itu akan semakin banyak ketika seorang hamba Tuhan atau pendeta meninggalkan jemaat itu. Karena tidak jarang setelah pendeta itu pindah atau misalnya keluar dari wilayah itu, jemaat akan menyadari setiap khotbah ataupun pengajaran pendeta itu untuk kebangkitan sebuah gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus mengatakan, doakanlah orang-orang yang mengajar kamu. Doakanlah orang-orang yang membimbing spiritualmu. Doakanlah pelayan-pelayan yang selalu setia menyampaikan firman-Mu, firman Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Tujuan dari itu disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus dan pelayan yang membimbingnya terjalin ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak pernah berhenti melayani di jemaat yang didirikannya, sekalipun dia melayani mereka melalui surat-surat kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini bertemakan keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Buah-buah penginjilan yang boleh kita rasakan saat ini adalah
oleh karena keberanian hamba-hamba Tuhan dalam sejarah Alkitab dan dalam sejarah perjalanan gereja dari masa dulu hingga sekarang. Berani bukan berarti nyali untuk berkelahi, nyali untuk berkonflik. Tetapi makna dari kata berani memberitakan firman Tuhan adalah Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, beritakanlah firman Tuhan di saat yang tepat dan di saat yang tidak menguntungkan. Di hata-bata di dok, barita horma barita nauli ditikki na lehet do ditikki na solehet. Dalam suasana dan situasi dan dimanapun tetap memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apakah yang menjadi renungan, makna yang boleh kita petik lewat khotbah ibadah dalam minggu kita pada hari ini? Menjadi orang Kristen, menjadi pemberita firman Tuhan itu memang tidak mudah. Akan ada kesulitan, tantangan dan hambatannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa setiap tugas pemberitaan firman Tuhan itu, kuasa yang berdiam di dalam diri hamba-hambanya bukanlah kuasa manusia tetapi kuasa Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Filipi 1, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang menguatkan aku. Artinya dia mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dirinya tidak mengandalkan pemikiran atau kepintarannya. Tetapi dia menyadari semua boleh terjadi, semua boleh dijalani. Pemberitaan firman Tuhan itu hanyalah karena topangan Tuhan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, apakah yang boleh kita lakukan untuk mendukung setiap pemberitaan penginjilan di tengah-tengah gereja, penginjilan ke dalam ataupun penginjilan keluar? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, gereja itu harus didukung 3 hal: daya, dana, dan teologi. Artinya ketiga hal ini harus saling mendukung. Jika gereja memprogramkan sesuatu yang menjadi kebaikan bagi jemaatnya, tentu jemaatnya harus mendoakan dan mendukungnya. Jika gereja bekerja untuk pelayanan seluruh jemaatnya, tentu jemaat juga memiliki karunia-karunia yang beragam. Jika karunia-karunia ini semua terpakai, akan menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan gereja. Inilah keberanian yang harus kita tempuh. Karena keberanian itu ada pada kita karena Tuhan yang menjadi penolong untuk pemberitaan Injil itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menjadi orang Kristen sesungguhnya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan yang datangnya dalam diri kita sendiri, ada tantangan yang datangnya dari luar. Tentu ini tidak boleh kita hindari dan harus kita hadapi dan harus kita lewati.
Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Apa yang boleh kita lakukan ketika persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan itu datang ke hadapan kita? Firman Tuhan mengatakan, dan apa saja kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya, seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi, sehebat apapun halangan yang harus kita lalui, dengan doa segala sesuatu bisa berubah. Dengan doa segala sesuatu bisa kita hadapi. Karena lewat doa kita, Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita dalam menjalani pergumulan-pergumulan rohani di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua, menopang kita, sehingga kita juga turut menjadi pemberita Injil yang ditopang oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang begitu indah untuk menjadi bekal rohani kami. Bapa yang baik, kiranya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, lewat firman-Mu kami akan beroleh keberanian karena kami dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam ibadah pagi ini menjadi berkat bagi kami semua, jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, ajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Kita sebagai ranting, pasti berbuahlah. Asal dengan setia, tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Menghantarkan kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari kitab surat yang pertama dari Rasul Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita serahkan persembahan kita.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit. Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu, terima persembahan umatmu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suka membagi pada orang tamunya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Untuk kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang ada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.